Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Rudi Setiawan, analis PT MNC Sekuritas, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang direkomendasikan untuk perdagangan di esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda ada Gudang Garam, kemudian HMSP, dari properti ada CTRA, kemudian juga ada SMRA, semuanya direkomendasikan buy on weakness untuk perdagangan esok hari. Dari konsumer dan juga properti, buy on weakness Gudang Garam, HMSP, CTRA dan juga SMRA. Dan kami juga masih ingatkan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Rudi masih bergabung bersama kami, Pak. Ya, halo. Ya, Pak Rudi, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pak Rudi, kita akan coba sapa terlebih dahulu Ibu Lili yang ada di Batam. Selamat sore, Ibu Lili. Dari perbankan Big Cap, Pak Rudi, BBRI kira-kira dalam jangka pendek apakah masih bisa turun ini? Tapi Ibu Lili belum atau tidak mengasih keterangan apakah sudah ambil posisi atau belum, Pak Rudi. BBRI analisis Anda, Pak. Oke, untuk BBRI sendiri ya, salah satu bank dengan market cap terbesar ya. Kalau kita lihat dengan level-level saat ini lebih baik untuk menunggu ya, karena potensi untuk dari BBRI sendiri jika belum memiliki posisi bisa untuk menunggu di harga-harga bawah kembali untuk BBRI sendiri, Mas Dev. Di level berapa, Pak, harga bawah yang direkomendasikan kalau ingin entry untuk BBRI? Oke, untuk BBRI sendiri masih berpotensi untuk mencoba ya untuk di level 2.900 sampai 2.950, Mas Dev. Dengan target price terdekat, Pak Rudi? Dengan target price terdekat di level-level 3.100 sampai 3.200. Baik. Secara jangka panjang, bagaimana Anda melihat look-nya untuk BBRI ke depannya, mengingat juga ancaman dari penurunan kredit, kemudian juga peningkatan dari NPL-nya, Pak? Oke, untuk BBRI ya secara fundamental memang akan terdampak dari COVID-19 ini ya. Namun dengan base dari BBRI lebih kuat kepada UMKM ya, yang dimana memang lebih banyak stimulus yang diberikan oleh pemerintah sendiri. Jadi kemungkinan jika adanya nanti ekonomi yang mulai bertumbuh, potensi tersebut bisa masuk kepada BBRI yang lebih banyak kepada UMKM. Baik, BBRI untuk Ibu Lili di Batam, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selain BBRI, Ibu Lili juga mempertanyakan PTBA, Pak Rudi, analisis Anda di penutupan sesi kedua hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam, terutama pasca dari kum dividennya ini, Pak Rudi. Ya, kalau kita lihat memang untuk PTBA sendiri ya, secara teknikal membentuk gap down. Jadi potensinya untuk besok akan potensi untuk mencoba untuk kembali menguat, Mas Dev. Karena untuk gap down-nya sendiri cukup dalam untuk dari beberapa hari kemarin, Mas Dev. Sebenarnya strategi apa yang bisa dilakukan oleh para investor, Pak Rudi, terutama yang memanfaatkan momentum pembagian dividen ini? Skenarionya seperti apa, Pak? Apakah memang ini suatu hal yang wajar ketika posisi kum dividen ini sahamnya lebih cenderung mengalami tekanan, Pak Rudi? Ya, kalau kita lihat memang untuk kum dividen ya, baik di PTBA atau dari saham-saham lain pun, memang untuk menjelang dari kum dan setelah kum sendiri, potensinya akan harganya akan terdiskon, Mas Dev. Jadi untuk para investor sendiri tentunya harus melihat ya bagaimana setelah kum dan juga sebelum kum sendiri, di mana itu bisa dimanfaatkan untuk mengambil potensi dari saham-saham tersebut, tidak hanya dari PTBA, Mas Dev. Baik, ada Ibu Lili yang ada di Batam, BBRI dan PTBA. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Rudi, tanpa menyebutkan nama dan lokasi ini. Untuk Wika, bagaimana trennya? Analisis Anda. Oke, untuk Wika sendiri ya, Mas Dev. Kalau dari sentimen fundamental ya, dari sektor konstruksi sendiri cukup berat saat ini. Karena memang fokus pemerintah adalah untuk menangani dari COVID-19 sendiri. Jadi kemungkinan untuk beberapa tender proyek infrastruktur pun akan ditunda. Namun untuk dari secara teknikal sendiri, untuk saat ini memang akan kecenderungannya adalah sideways. Sehingga memang untuk investor sendiri lebih baik untuk wait and see sampai menunggu momentum ya. Baik momentum positif ataupun negatif
nanti di situ baru terbentuk secara teknikalnya, Mas Dev. Baik, volatilitas pergerakan saham Wika di sepanjang perdagangan hari ini cukup signifikan. Pak Rudi sempat menyentuh ke level tertingginya di 12.70, sementara posisi terendahnya ada di 12.30. Range-nya cukup lebar, Pak Rudi. Apakah memang dari sisi profil risiko ini masih belum memungkinkan untuk ambil posisi kepada Wika untuk saat ini? Ya, kalau kita lihat memang dari adanya penurunan keseluruhan saham ya yang terjadi di ISG kita, salah satunya saham konstruksi ya. Kalau kita lihat dari Wika sendiri dari level-level 2000-an ya per lembarnya itu bisa mencapai 800 sampai 700. Jadi wajar sekali kalau kita lihat volatilitasnya cukup lebar, Mas Den. Sehingga memang risikonya cukup tinggi untuk saham-saham konstruksi saat ini. Baik, tidak hanya Wika namun juga berlaku bagi konstruksi lainnya, Pak Rudi. Ya. Baik, tanpa menyebutkan nama ada lokasi, Wika, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, ada Eko ini Pak Rudi, cukup jauh di Doha, Qatar, mau tanya saham yang bagus buat investasi jangka pendek saat ini. Rekomendasi Anda, Pak Budi? Oke, untuk saat ini ya, kalau kita lihat memang saham-saham yang kecenderungan untuk komoditas dan juga dari properti dan juga retail. Karena kalau kita lihat saat ini dengan pembukaan PSBB kemarin ya di 15 Juni, saham-saham properti dan juga retail sendiri ini secara langsung memberikan dampak positif dari pergerakan harganya. Meskipun untuk hari ini ada pelemahan dari saham-saham properti tersebut. Namun hal itu bisa dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan ban on weakness ya, untuk saham-saham properti tersebut, Mas Den. Baik, Pak Rudi, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan tadi jawaban dari Eko yang ada di Doha, Qatar lebih ke arah untuk properti. Nanti juga kita akan singgung, Pak Rudi, properti apa saja yang Anda rekomendasikan dan nampaknya juga masuk ke dalam saham pilihan yang Anda rekomendasikan untuk esok hari. Kita akan jeda terlebih dahulu, Pak Rudi. Masih ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa bersama kami, ID Second Session Closing akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami. Pak Rudi, kita lanjutkan kembali, Pak Rudi. Ya. Ya, tadi menjawab pertanyaan Bapak Eko yang ada di Doha, Qatar tadi, untuk saham-saham jangka pendek Anda lebih rekomendasikan dari properti. Dan kebetulan saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan hari ini ada CTRA dan SMRA. Pak Rudi, buy on weakness di level berapa ini, Pak? Ya, untuk SMRA dan juga untuk saham-saham properti lainnya ya, saat ini bisa melakukan untuk buy untuk besok ya di level apapun, karena kalau kita lihat kecenderungannya masih akan meningkat, Mas Dev, untuk saham-saham properti tersebut. Baik, CTRA, Pak Rudi, support dari CTRA pun, oke, untuk CTRA sendiri akan mencoba ya untuk level-level saat ini yang akan berpotensi untuk di level-level kurang lebih di level juta. Ya. Oke, untuk CTRA sendiri akan mencoba ya untuk level-level nanti di level 700 untuk resistennya sendiri, Mas Den. Jadi kemungkinan penurunan saham properti ya, saham-saham CTRA sendiri bisa dimanfaatkan oleh investor. Sementara untuk level entry-nya, Pak, CTRA? CTRA untuk level-level besok ya, untuk 645 sampai 610 itu masih berpotensi untuk melakukan buy. Baik. SMRA, Pak Rudi. Oke, untuk SMRA sendiri ya, untuk level-level 600 sampai 630, Mas Dev, itu bisa melakukan pembelian untuk saham-saham SMRA. Oke, dengan pelemahan yang cukup dalam untuk SMRA di penutupan sesi kedua hari ini, Pak Rudi. Ya, itu memang bisa dimanfaatkan ya, karena kami menilai masih berpotensi untuk menguat, Mas Dev. Baik, kita akan coba jawab kembali Pak Rudi untuk pertanyaan selanjutnya yang masuk di WhatsApp interaktif kita. Tadi jawaban untuk Pak Eko yang ada di Doha, Qatar. Ada Pak Yohanes dari Jakarta. Kembali ke perbankan Big Cap, Pak Rudi. Punya BBNI di 4510. Bagaimana pergerakan minggu ini? Apakah akan turun terus? Apakah perlu sell dulu? Berapa support kuatnya? Analisis Anda untuk BBNI, Pak Rudi. Oke, untuk BBNI ya, kemungkinan memang secara teknikal penguatannya sudah mulai terbatas.
di mana memang untuk saat ini BBNI mencoba untuk level-level 4.700 sampai 4.800, Mas Den. Jadi jika memang untuk BBNI sudah mencapai level-level tersebut dan investor tersebut sudah untung, ya lebih baik untuk keluar dulu dari BBNI, Mas Den. Baik, disarankan untuk buyback kembali dalam waktu dekat atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu, Pak Rudi? Lebih ke arah untuk level entry yang bisa diperhatikan untuk ingin masuk kembali? Oke, karena memang sudah mulai memasuki akhir Juni ya, lebih baik untuk wait and see untuk menunggu dari rilis laporan keuangan perbankan salah satunya BNI untuk bagaimana laporan di kuartal keduanya nanti, Mas Den. Dari prediksi Anda, bagaimana tekanan yang terjadi dari sektor perbankan di kuartal kedua ini? Oke, itu memang akan sangat berdampak signifikan ya. Jadi memang kami sendiri mengestimasikan untuk perbankan sendiri, untuk EPS-nya sendiri berpotensi melemah 30-50%, Mas Den. Apakah ini sudah di price in oleh para investor, Pak Rudi? Atau memang ini masih ditunggu sama sekali? Oke, untuk investor sendiri tentu pasti menunggu ya, karena ini memang yang masih di luar prediksi, karena kalau kita lihat kemungkinannya sendiri akan cukup dalam, Mas Den. Baik, di kuartal kedua diprediksikan akan tertekan, tapi bagaimana potensi kebangkitan dari saham-saham perbankan ini ketika pemulihan terjadi untuk tahapan-tahapannya masih berjalan sampai saat ini, Pak Rudi? Seperti BBRI yang Anda katakan tadi. Oke, untuk perbankan ya, secara keseluruhan memang menjadi sektor pertama ya, jika untuk adanya kebangkitan dari ekonomi. Namun kalau kita lihat saat ini dengan adanya pertumbuhan corona yang masih meningkat, kalau kita lihat saat ini potensi tekanan dari saham-saham perbankan dan juga financial sendiri akan mengalami tetap tekanan yang cukup tinggi dengan volatilitas pun cukup tinggi. Jadi Baik. Kemungkinan investor harus hati-hati sekali terhadap sektor tersebut, Mas Den. Baik, terakhir Pak Rudi, proyeksi untuk pergerakan indeks harga saham gabungan untuk esok hari, Pak, singkat saja. Oke, untuk IHSG kita, untuk support sendiri akan mencoba 4.820 dengan resistennya di 4.970, Mas Den. Baik, Pak Rudi, terima kasih sudah bergabung di IDX Channel untuk kali ini, dan semoga yang kita bahas dan Anda rekomendasikan bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Rudi, sehat selalu. Terima kasih, Mas Den. Dan pemirsa, perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Second Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.